melakukan rilis terkait dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak atau kekerasan seksual secara fisik. Tersangkanya ada 1 orang, inisialnya ini di sini inisial NK, 60 tahun, asal dan alamat dari Surabaya. Tindak pidana ini berdasarkan laporan polisi nomor 165 Januari tanggal 30 Januari 2025 di Subdit Renata, hasil dari laporan seseorang yang didampingi dari UBK UNER pada waktu itu. Adapun perannya yaitu pertama melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap korban, yang kedua juga melakukan kekerasan seksual secara fisik terhadap korban. TKP dan waktunya di kota Surabaya sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir dilakukan yaitu 20 Januari 2025. Adapun pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 81 junto pasal 76D besar dan atau pasal 82 junto pasal 76E besar Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 6 huruf B Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual yaitu 12 tahun. Sehubungan nanti kemungkinan kita juga menerapkan ayat 3, dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh orang tua atau wali atau pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat 1. Adapun barang bukti yang kami sita, 1 lembar fotokopi legalisir kartu keluarga, kemudian 1 lembar fotokopi legalisir akta kelahiran atas nama korban, kemudian 1 buah mini set warna hitam milik korban, dan 1 buah celana dalam berwarna biru muda milik korban. Modus operandi yang dilakukan, kami ketahui dari hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa tersangka ini merupakan pemilik rumah penampungan anak asuh yang dahulunya merupakan panti asuhan BK yang beralamat di kota Surabaya. Awalnya rumah penampungan anak asuh dikelola oleh tersangka dan istrinya. Namun pada tanggal 14 Februari 2022, istri tersangka mengajukan cerai dan meninggalkan rumah tersangka dengan alasan sering mengalami kekerasan secara verbal maupun psikis dari tersangka. Nah, pada saat istri tersangka ini meninggalkan rumah tersebut, mulailah tersangka ini melakukan aksinya, yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022, tersangka tidur sekamar dengan anak asuh berjenis kelamin perempuan, yang mana pada malam harinya ketika korban tidur dan kemudian dibangunkan lalu diajak ke kamar kosong dan selanjutnya tersangka melakukan persetubuhan dengan korban. Kejadian tersebut terjadi sejak Januari 2022, berulang hingga terakhir kali kejadian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Nah, awalnya memang di panti ini ada 5 penghuni, yang mana setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian 3 diantaranya meninggalkan panti tersebut. Sehingga pada saat kita lakukan penangkapan kemarin, yang ada di panti cuma 2 orang yang saat ini sudah ditampung di shelter. Kemudian untuk ancaman, ini adalah ancamannya bersifat psikis. Jadi karena memang para korban ini sejak lahir dia adalah dari orang-orang yang
tidak punya ya, dari masyarakat miskin, jadi diadopsi atau diambil sebagai anak asuh sejak lahir. Jadi dididik, kemudian dibina, diasuh sejak lahir, sehingga seperti keluarga sendiri. Tapi di balik itu, inilah yang terjadi kemudian yang dilakukan oleh tersangka. Jadi intinya adalah mereka melakukan kekerasannya secara psikis yang mengakibatkan perbuatan itu terjadi. Izin yang dimiliki itu sebenarnya pertamanya adalah ada izinnya. Dia adalah panti asuhan. Kemudian di tahun 2022 itu izinnya ini sebenarnya sudah habis, tapi tidak diperpanjang dan memang ada beberapa masalah yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan perpanjangan, sehingga kemudian tidak ada izinnya dan itu menjadi milik perorangan dari tersangka ini. Itu. Kemudian masalah perbuatannya, apakah berulang? Ini berulang dilakukan sejak tahun 2022 Januari sampai dengan kemarin 20 Januari 2025. Ini eskalasinya ada dalam 1 bulan dia melakukan 2 kali atau 3 kali. Tapi pernah dari korban yang sekarang ini membuat laporan polisi ini dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu itu melakukan setiap harinya. Jadi dilakukan setiap hari, sehingga dari itu menyambung pertanyaan yang terakhir itu bahwa kenapa dia melakukan, karena dia sudah merasa tidak kuat lagi menahan beban itu, sehingga disampaikan kepada melaporkan kepada LBH, terus kemudian dibantu untuk diteruskan ke kita dan tindak lanjuti bersama-sama. Demikian.